Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marula Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan sekian banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Guys, ini asli di luar dugaan. Presiden ILC Karni Ilyas belak-belakan dan mengatakan kalau pengaruh BLT dan bansos itu ternyata sangat kuat. Jadi makanya pemenang di Pilpres sesungguhnya adalah Jokowi dan yang kalah adalah Prabowo. Lah ini maksudnya gimana ini guys? Sementara itu Rocky Gerung dan Cak Nun sindir penguasa dengan menceritakan cerita Sangkuni dan Fir'aun yang sesungguhnya. Wow, ini luar biasa, mantap nih guys. Jangan di skip dan tonton sampai selesai ya guys ya. Nah seperti apa videonya, mari kita saksikan. Let's go. Ini anak kecil entah dari mana, dari gorong-gorong atau bapaknya dari gorong-gorong. Dari gorong-gorong bisa mewakili saya ini misalkan 40 tahun jadi aktivis, ya ada di sini. Iya. 40 tahun sedikit di bawah profil. Iya. Malah dikacangin oleh Gibran. Malunya tuh sampai ubun-ubun nih guys. Ya anak haram konstitusi dipaksakan. Ya saya 2 kali dukung Prabowo Pak. Ya direktur Prabowo 2014. Saya dulu kampanye Prabowo saya kampanye sampai Banyuwangi dengan Kiflan Gen tahun 2019. Ya saya udah mengagumi dia, sekarang saya sedih. Kenapa Prabowo seburuk itu? Iya. Mungkin menurut saya kalau dia pasangan dengan si Erick Thohir mungkin menang. Sekarang ini menang pun dengan gunanya. Bangsa ini udah rusak. Menurut saya. Terima kasih. Iya. Benar yang puluhan tahun jadi politikus malah dikacangin oleh sekarang boleh anak kecil ya. Pak Jokowi lagi yang menang. Kalah itu Prabowo. Saudara jauh dari istri saya. Tuh hari datang ke rumah. Dia bilang, Kak, sama istri saya, ini selama saya hidup baru kali ini ada presiden ini yang paling baik. Pak Jokowi. Baru kali ini Kak, saya dapat kiriman 600.000 per bulan masuk ke rekening saya. Dan bagi orang yang nggak kerja, yang nganggur, yang untuk makan aja susah, rupanya itu gede sekali. Iya betul. Jadi kalau ditanyakan apakah bansos itu berpengaruh atau tidak, atau BLT berpengaruh atau tidak, ya kalau secara material mungkin susah, tapi secara rasa, secara yang kita lihat sehari-hari, itu sangat kuat. Itu luar biasa bagi orang di bawah. Berpengaruh nggak orang? Saya melihat kalau Pak Jokowi sekarang boleh dicalonkan, Pak Jokowi lagi yang menang. Kalah itu Prabowo. Iya. Karena semua campur tangan Jokowi itu sangat luar biasa ya. Betul. Tahun itu di Mesir, di Mesopotamia. Nah, simak ini guys baik-baik ya. Jangan sampai di skip. Ini luar biasa ceritanya. Kalau Firaun di sebuah republik belum meninggal udah dibalsem. Vibe-nya dapat deh, vibes-nya. Kan kita di sini mau healing karena kesulitan ekonomi kemarin. Tapi dengan tuntunan narasi. Itu yang kita maksud, percakapan warga negara jangan dicurigai. Indonesia, negeri ini bukan sekedar memerlukan persatuan, tapi memerlukan keragaman. Itu yang lebih penting tuh. Kalau kita ingat Sumpah Pemuda itu dasarnya adalah karena kita beragam maka diperlukan persatuan. Kalau sekarang dibalik, demi persatuan tidak boleh ada keragaman. Itu bahayanya. Ya, itu di negeri Konoha itu ya. Itu kan grammar negara, tata bahasa negara, demi persatuan tidak boleh ada perbedaan. Padahal bangsa ini didirikan, diasuh dengan tata bahasa yang terbalik. Karena ada keragaman maka diperlukan persatuan. Jadi jangan punahkan keragaman itu, termasuk keragaman dalam berbahasa, termasuk keragaman dalam berimajinasi. Memang kita ini pemerintah, bukan negara ya, pemerintah itu sangat peka dengan ucapan-ucapan yang menyindir. Padahal sebetulnya itu bukan sindiran, itu sekedar mengatakan fakta. Kalau kita ingat kata people power, itu mengingatkan kita pada sebuah peristiwa di alun-alun kota Paris di 1789 di jam 10 pagi ketika Raja Louis XVI kepalanya ditenteng oleh seorang rakyat setelah dipenggal oleh pisau gilotin. Karena raja itu koruptor, karena raja itu membangun infrastruktur dengan utang. Memang waktu itu lo betul ini saya cerita bener
penghabisan uang. Karena itu raja kemudian cari akal supaya bagaimana cara memajaki rakyat. Seorang menteri keuangan Paris itu, menteri keuangan kerajaan Prancis, dia mulai ngider kemana-mana, masuk ke Taman Ismail Marzuki, pergi ke Jombang segala macam. Ini saya bayangin Prancis supaya gampang kalau kita sebut nama-nama Prancis kan kayaknya susah bayangin itu Elysée segala macam itu. Jadi menteri ini di Prancis nih ya, jelas nih. Dia mengider untuk cari rakyat yang kira-kira masih punya uang untuk membiayai infrastruktur termasuk kolam susu dari permaisuri Raja 16 Marie Antoinette. Setiap kali dia lihat ada pintu rumah baru dicat, dipajakin, cat pintu rumah. Ada sandal jepit yang baru dibeli dari Alfamart, dipajakin. Pajak sama dengan sekarang, guys. Sandal jepit. Jadi lama-lama rakyat marah pada dia. Kenapa kita dipajakin terus? Ya, semua dipajakin sekarang ya. Pers yang mengetahui kemarahan rakyat, kalau memberitakan si menteri keuangan ini, dia hanya menggambarkan menteri itu secara hitam putih karena kesel. Jadi nggak digambarkan wajahnya tuh, hitam putih aja, dalam bentuk yang kita sebut sekarang siluet. Siluet, betul. Nah, nama menteri itu Etienne Siluet. Jadi kata siluet datang dari akar kata nama menterinya sendiri, namanya Etienne Siluet. Nah, kalau kita sekarang kita tanya siapa yang bakal kita siluetkan? Iya betul. Pakai grammar. Siapa yang kita siluetkan, guys? Ainun Najib. Itu saya cuma mau menggambarkan bagaimana fungsi dari cerita itu bisa kita pakai di mana saja, termasuk fungsi dari cerita tentang Firaun yang kemudian jadi masalah. Padahal kalau kita lihat konteksnya lain pengertiannya tuh. Tapi karena grammar itu dikuasai oleh negara, oleh pemerintah terutama, maka kita terpaksa mesti fit and proper dengan keinginan cara berpikir negara. Itu kan ngehe namanya. Pilih pemimpin, dia pertama kali harus lolos filter etika, etikabilitas atau moralitas secara umum, seperti yang diuraikan tadi oleh Cak Nun. Itu parameter pertama untuk menapis pemimpin. Dia lolos nggak prinsip etikabilitas? Yang kedua, dia lolos nggak prinsip intelektualitas? Pemimpin nggak perlu ijazahnya asli atau palsu, tapi paling nggak ada otak. Ya, ini mantap luar biasa ini. Ijazah apa nilainya? Saya sering katakan bahwa ijazah itu tanda seseorang pernah sekolah, bukan tanda dia pernah berpikir. Ya. Jelas kan? Setuju. Kalau dia lolos dua filter itu, etikability, intellectuality, baru kita uji elektabilitasnya. Nah, bagian itu yang saya mau pesankan supaya kita nggak beli kucing dalam karung. Kan judul saya kan lautan jilbab. Itu kan sombong. Belum setinggi kerengalan Solo, pencerahan jilbab kerengalan Solo. Artinya danau jilbab pun terlalu besar, gitu ya. Kolam jilbab pun besar. Kok saya bisa-bisanya bikin lautan jilbab? Mungkin tuh kasusnya lautan itu masuk ke otak saya sama dengan kata Fir'aun itu. Kita memang perlu bersinergi dengan teman-teman, maka sekarang malam hari ini kita itu berjodohkan dengan Bung Rocky, tidak untuk pencitraan, tidak untuk apapun yang lain, tapi untuk menyongsong harapan yang sama terhadap seluruh nasib rakyat Indonesia. Iya, mantap, luar biasa ya. Guys, ini adalah salah satu cerita Sengkuni yang diceritakan oleh Rocky Gerung dan Cak Nun Najib ya. Itu luar biasa ya guys. Dan gimana pendapatnya tolong disampaikan di kolom komentar. Apalagi tadi Presiden ILC Karni Ilyas juga mengatakan kalau pemenang Pilpres sesungguhnya adalah Jokowi, yang kalah adalah Prabowo. Itu maksudnya gimana itu guys? Atau bisa jadi karena campur tangan Jokowi yang terlalu banyak untuk memenangkan pasangan Prabowo Gibran, dan salah satunya adalah anaknya ya yang cawapres. Nah, gimana guys pendapatnya? Tolong disampaikan di kolom komentar. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.